Presiden itu bohong besar. Mana ada Jokowi di sana. Dan keputusan MK waktu itu adalah bukan soal usia sebenarnya kan, soal bahwa siapa yang pernah maju sebagai kepala daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat itu boleh maju sebagai calon wakil presiden, bukan soal usia. Dan karena itulah Gibran jadi bisa masuk. Ini diulang sampai sekarang. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar bahwa sekarang sampai sekarang sering diulang. Bahkan kemarin Roy Suryo tuh ketika demo di depan KPK, Jokowi korupsi. Rujukannya apa? Laporan dari OCCRP. Pernah dengar nggak itu? OCCRP itu lembaga internasional di Den Haag, di Belanda. Nggak pernah dia mengatakan bahwa Jokowi itu korup. Nggak pernah. Dia bikin polling itu apa? Kayak survei gitu. Tapi masyarakat kirim ini, siapa nama pemimpin yang korup? Mereka kirim. Saya rasa yang ngirim tuh semua adalah anak abah, PDIP, HTI ya. Nomor ada sekitar 400 orang memilih nama Jokowi. Tapi itu kalah jauh sampai akhirnya menang sebagai koruptor terbesar di dunia. Tapi yang ngomong tuh bukan OCCRP itu, tapi itu diubah. Dan salah satu yang mengangkat itu siapa? Namanya majalah Tempo. Kita jangan ikut hoax, Pak. Enggak, maksudnya Tempo adalah majalah yang punya reputasi sangat tinggi. Kok bisa-bisanya dia bilang begitu? Tadi misal ijazah palsu, ngomongin Jokowi terus Gibran. Itu yang dibilang udah itu pasti ijazah asli, masih diulang terus, ngeyel. Sekarang kemana-mana, ibunda Jokowi itu bukan ibu kandung, itu ibu tiri atau ibu sambung, ya kurang panjang. Terus hubungannya sama bahwa dia itu mau dikaitkan dengan ijazah palsu tuh apa? Emang kenapa? Taruhlah ya, saya bukan mengatakan apa-apa. Taruhlah itu bukan ibu kandung. Lalu kenapa? Tapi ini diulang-ulang terus. Bu Iriana pun udah kena sekarang. Ijazah juga. Kaisang mau diteliti sama Roy Suryo. Ya. Janetes, aktornya lama-lama ini enggak. Ijazah Janetes. Di TK. Ya. Nah, jadi mereka itu seperti nggak kehabisan ide terus ya, bikin lagi, walaupun kabarnya sekarang yang berita terbaliknya katanya Tifa dan Risma udah berantem ya, ya kan? Ini dia nih penyebar ya bagus lah, kayaknya kebenaran menemukan jalan kan ujung-ujungnya. Cari selamat masing-masing ini sekarang. Cari selamat masing-masing. Bang Ada itu berantemnya kenapa? Mau memperebutkan seorang pangeran atau gimana? Wah, ini kan kita pendukung Jokowi nggak boleh nyebar hoax. Anda maksudnya Refli Harun? Nggak kan saya nanya. Apakah maksud Anda kan gitu? Kan dia tinggal jawab enggak gitu kan? Mungkin bisa jadi. Cuman kita pendukung Jokowi, kita nggak ngomongin gosip ya. Nah jadi, dan celakanya media massanya ikut-ikutan, ya kan? Ini kan sebelah penyebaran hoax begini, penyebaran melalui medsos, omongan segala macam. Media massanya ikut-ikutan, maka media massanya ikut menentukan topik apa nih yang kita bahas. Iya, lihatnya ke medsos Yang tinggi. Iya, yang tinggi. Siapa yang ngomong? Wah, ini Diana nih. Tiba-tiba Diana muncul. Ya. Saya nggak apa-apa Diana muncul, cuman logika si media massa itu yang dia cari itu yang Lanjutkan. Makanya itu saya ingin berikan penjelasan gitu. Untuk mengatasi gonjang-ganjing ini yaitu kalau kita pakai pendekatan penegakan hukum ya. Hukum itu bisa ditegakkan secara efektif. Paling tidak ada 4 faktor yang diperhatikan. Satu, materi hukumnya, isinya hukumnya itu. Apakah isi-isi hukum yang ada di Indonesia ini dipahami oleh semua masyarakat, oleh para penegak hukum, apa tidak?
Termasuk hukum mengenai sekarang ini mengenai ujaran kebencian. Sampai sekarang kan materi hukum itu sendiri nggak jelas itu. Di satu sisi mengatakan ini ujaran kebencian, yang satu sisi mengatakan itu hak demokrasi seseorang mengatakan itu. Nah ini masih gonjang-ganjing kayak gini, ya pasti hukum tidak akan efektif. Yang kedua, mengenai penegak hukumnya. Kepercayaan pada pemerintah pasti rendah kalau aparat hukumnya jelek. Ya. Aparat hukumnya itu banyak sekarang, mulai dari polisi, jaksa, hakim, termasuk advokat sekarang. Kita bisa lihatlah mana ada yang di Indonesia ini yang betul-betul bersih. Di jajaran advokat juga tidak banyak. Ada yang terlibat nyuap kemarin di hakim itu ketangkep juga. Polisi lebih banyak lagi, nah, jaksa juga banyak, hakim lebih banyak lagi. Kemarin ada 1 triliun orang nyimpen itu kasus, bisa dibayangkan itu kalau 1 tahun hakim itu nyimpen 1 triliun itu ya. Itu dari berapa kasus yang terus kemudian berapa hakim yang terlibat di situ ikut kolusi itu. Itulah kebobrokan negara kita yang sekarang ini memang ada gitu. Saya sebagai polisi mengakui polisi sekarang memang banyak sekali kekurangan, makanya karena dituduh untuk reformasi itu. Itu dari aspek penegakan hukum. Kemudian sarana hukumnya juga. Sarana hukumnya itu di KUHP itu ya Pak. Itu jelas kalau orang ini harus panggil dan sebagainya. Tapi KUHP hanya cuma ngasih perintah doang itu. Tidak memberikan biaya kepada aparat itu untuk manggil, itu nggak ada biaya. Nah, akibatnya kan yang di lapangan kan ya kalau nggak pakai duitnya orang yang lapor ya tidak lanjutin. Itulah kejadian yang sesungguhnya terjadi kayak gitu. Tetapi akibat itu dibiarkan, akhirnya polisi mempunyai kesempatan nyari duit di lapangan. Ya, karena memang tidak ada. Polisi sama sekarang itu beda dengan bank ya. Kalau bank itu orang mau nagih, tanya kendaraannya ada nggak berangkat ya. Tapi kalau polisi nggak bisa. Ada orang laporan, nggak ada harus datang. Kalau nggak datang itu salah. Itulah kejadian sudah terjadi 50 tahun yang lalu. Saya tahun 71 masuk polisi. Sampai sekarang itu masih kayak gitu. Tanya itu sekarang yang penyidik itu depan pasti tidak dapat uang jalan untuk manggil, untuk kesana itu tidak ada sama sekarang. Nah sayangnya polisi sendiri saya belum berani itu pakai penempatan. Saya kadang-kadang berpikir, saya jadi Kapolri sekarang ya, saya berani ngadu ke DPR. Nah, kalau saya tidak dikasih biaya segini, saya tidak akan mengusut perkara ini. Kayak di KPK itu, saya tidak dikasih biaya, saya tidak akan mengusut. KPK dibiayai 400 juta pertama kali dulu ya. Cuma 50 kasus setahun, itu sudah dianggap hebat sekali dia. Polisi, itulah contohnya gitu. Jadi itu kelemahan daripada sarana hukum yang saya sampaikan di sini. Jadi kalau kita mau mengkoreksi nanti ya aspek-aspek itu semua harus disentuh, bukan hanya satu angle saja. Yang terakhir adalah budaya hukumnya masyarakat. Budaya masyarakat itu dia diukur dari berapa kepatuhan warga masyarakat pada hukum yang berlaku. Nah sampai sekarang kan kepatuhan kita itu kan bisa diukur lah rendah sekali kan gitu. Termasuk media misalnya itu. Udah tahu kalau yang namanya ini saling menyalahkan ini kan buruk kan. Tapi kesadaran hukum dia kan nggak ada. Dia yang penting ini bisa melanjutkan rating, saya adu mereka di lapangan. Itu contoh daripada budaya hukum yang masih rendah di kalangan kita itu untuk penegakan hukum. Itu contohnya gitu. Jadi kesimpulan saya misalnya, kalau kita mau menghilangkan ini, cara yang kayak gini ini, menurunnya kepercayaan pada masyarakat, kebohongan itu, yang 4 aspek hukum itu harus diperbaiki. Yang nomor 1, undang-undang mengenai hate speech itu harus dikontrol kembali. Saya juga sedikit berpikir ya, keputusan daripada MK yang mengatakan bahwa kalau gaduh itu hanya di medsos, harus ada di lapangan. Ukurannya gimana? Reformasi Kepolisian Republik Indonesia ya, tinggal katakanlah dilantik saja. Baik, selanjutnya kami minta kepada Dr. Aureli Reden, Ketua Umum 78 Foundation untuk memberikan pemaparan. Oke, terima kasih Bung Andi Aswan ya, kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Saya sebetulnya dari sebelum Pilpres kita dengan kawan-kawan bukan 1-2 kali yang melakukan upaya hukum terhadap hate speech ya. Hate speech itu pertama sebelum Pilpres
akibat pernyataan saudara Rocky Gerung. Kita laporkan saudara Rocky Gerung yang menjas waktu itu Presiden Jokowi pada akhir masa jabatannya. Kita lapor ke Bareskrim dan laporan kita pun ditolak di Bareskrim dan di Polda Metro Jaya juga seperti itu. Terus tidak ada juga tindak lanjutnya dari penegak hukum. Saya sudah mengendus ini dari periode kedua Bapak Jokowi. Setelah itu Ibu Komi juga kita laporin. Udah itu ada juga Faisal Asgaf, ada juga terlapor yang kita laporkan juga terakhir saudara Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa saya sampaikan seperti ini kawan-kawan ya? Apa yang menjadi tugas kita tidak hanya sebagai relawan, sebagai warga negara, bahwa apabila tidak ada argumentasi untuk melawan berita-berita bohong ini, itu sama aja kita mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi dan saudara Pak Agung, bahwa kita sama-sama mengamini dan kita mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Hari ini setelah sekian kali ya, saya waktu itu dengan saudara yang dipanggil mereka ini profesor terus, tapi apa yang disampaikan oleh abang kita ini bahwa dia itu bukan profesor. Ya betul lah, Rocky Gerung itu bukan profesor, S1 pun nggak lulus ya, tapi pembicaraannya seakan-akan menjadi kebenaran. Kenapa? Diulang-ulang. Kebohongan yang diulang secara terus-menerus itu akan bisa menjadi kebenaran. Apabila kita semua kawan-kawan, saudara-saudara, aktivis, praktisi hukum yang memikir dan mencintai Republik ini tidak sama-sama melakukan perlawanan, membuat argumentasi, ya mereka akan dianggap oleh rakyat kita ini kan ada 60% yang pendidikannya di bawah SMA, yang tingkat pendidikan SMP, SD. Coba cek di LPS dan DPS kita, angka jumlah penduduk tamatan SMP dan SD kita lebih dari 50%.